apapun musibahnya dia tetap ayah saya. Saya sayang ayah, saya pengen ketemu, saya tak mau lihat adik saya, ibu saya menderita. Ayah saya cuma satu, walaupun dia jahat, walaupun dia sekarang semua sudah cukup. Hidup adalah perjalanan kisah. Kisah indah membawa bahagia, kisah sedih membawa lara. Semuanya berharga, karena suka duka, lara bahagia, pada akhirnya membuat perjalanan hidup kita syarat akan makna. Mari resapi bersama dalam Ruang Cerita Linda Anugrah. Halo, selamat siang Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan saya jumpai dalam keadaan sehat semuanya. Bertemu kembali dengan saya Linda Anugrah di YouTube channel Ruang Cerita Linda Anugrah. Jika hidup ini diibaratkan sebuah novel dan kita sendirilah yang menulisnya, tentu kita akan menulis segala sesuatunya dengan cara yang baik, dengan ending yang indah, dan semua yang serba bahagia. Tapi pada kenyataannya banyak sekali hal-hal yang di luar kuasa kita. Banyak hal yang terjadi yang dalam kehidupan kita meninggalkan trauma atau penyesalan mendalam yang pada sebagian orang pada akhirnya membuat orang tersebut ingin lari dari kenyataan, bahkan ingin mengganti identitas dan penampilannya. Tamu kita kali ini sangat spesial karena kalau biasanya kami menghadirkan satu, kali ini kita akan menghadirkan dua tamu spesial yang saat ini berpenampilan sangat jauh berbeda dengan identitas aslinya. Dan bagaimana alasannya sehingga mereka melakukan hal seperti itu, kita akan tanya-tanya lebih jauh kepada mereka. Selamat siang Mbak Hani dan Mbak Ranul. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kabar Ibu bagaimana? Sehat juga ya. Baik. Usia Anda masing-masing ini berapa? Saya 39. 39. Saya 27 tahun. 27 tahun. Sejak kapan Anda berdua ini berganti penampilan? Kalau saya berganti penampilan sejak saya bisa menghibur orang untuk mengisi acara. Jadi saya itu bisa menghibur orang itu dengan penampilan seperti perempuan ini. Berarti sehari-hari Anda tetap berpenampilan cowok. cowok, tapi ketika menjalankan profesi sebagai entertainer, berpenampilan sebagai wanita, seperti itu ya. Kalau Mbak Hani sendiri? Kurang lebih sama, garis besarnya seperti Mbak Rani. Bahwasanya setiap hari biasa kita tetap melakukan aktivitas pekerjaan, kemudian kita menempatkan diri aja sih untuk berpenampilan seperti ini. Seperti kesempatan kali ini diundang untuk berpakaian atau berekspresi seperti sekarang, jadi kita mengekspresikannya seperti ini. Kemudian ada ajakan untuk mengisi sebuah acara, atau nanti kita juga menghibur mereka dengan penampilan seperti ini. Tapi segaris besarnya sih untuk hari-hari biasa kita tetap bekerja menggunakan pakaian laki-laki seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi boleh saya sampaikan bahwa mereka berdua ini memiliki profesi masing-masing. Kalau Mbak Hani ini bekerja kantoran di bidang properti, sedangkan Mbak Ranul juga bekerja di sebuah perusahaan swasta. Di samping itu juga di waktu-waktu luangnya sebagai entertainer. Jadi mereka berdua memiliki profesi yang sehari-harinya memang bekerja, artinya begitu ya. Kalau boleh saya tahu, perubahan seperti sampai saat ini itu bertahap apa langsung gitu? Bertahap dan berproses lebih tepatnya. Berproses ya. Karena dari sejak awal, sejak kecil sih, mungkin guys biasanya sama seperti Mbak Ranul juga, kita sudah merasakan perbedaan pada
pada diri kita. Maksudnya kita lebih mungkin suka dengan hal-hal yang berbau feminin, tapi kita masih belum menerima dan menyadari apa sih perbedaan itu, karena kan sejak dari kecil kita hanya sekedar hiburan, sekedar senang, gitu, tapi masih belum menerima dan menyadari itu. Nah, kemudian beranjak dewasa dan remaja. Soalnya sejak SMA pun, pada saat SMA juga saya sempat masih berpacaran dengan perempuan, masih dengan lawan jenis. Oh iya. Tapi setelah lulus dari bangku sekolah SMA, kemudian kalau dibilang faktor lingkungan mungkin juga bisa, karena setelah lulus kemudian juga di dunia pekerjaan, kemudian lingkungan juga pertemanan lebih banyak kepada teman-teman LGBT. Kemudian rasa feminim yang sejak dari kecil itu mungkin lebih naik begitu, lebih ngerasa begitu karena lingkungan. Nah, pengaruh lingkungan juga. Karena pengaruh lingkungan juga ada, tidak bisa kita helak gitu ya, kalau ada untuk faktor lingkungan. Nah, kemudian setelah lulus dari SMA kemudian bekerja, lingkungan itu mulailah membuat Anda lebih mengekspresikan diri. Seperti ini. Sejak dari kecil sih suka untuk nonton beauty contest. Untuk juga keluarga juga ada yang mempunyai hobi rias pengantin. Jadi lebih suka aja kalau lihat orang rias pengantin, kemudian lihat beauty contest. Sejak kecil seperti itu sih. Artinya memang naluri feminin itu sudah muncul bahkan sejak Anda kecil gitu ya. Kalau Ranul sendiri bagaimana? Kurang lebih sama, dari kecil mungkin juga rasa feminin itu juga sudah ada, mungkin juga karena dari keluarga saya itu mungkin karena semuanya cewek. Kakak dan adik semuanya cewek. Semuanya cewek. Kebetulan juga almarhum bapak dulu itu badannya masih separuh. Berarti untuk seorang figur bapak mungkin saya kurang. Tidak memiliki figur bapak seperti itu ya. Atau mungkin ada hal-hal ekstrim tertentu yang memicu jiwa feminin itu makin keluar gitu. Ada pengalaman traumatis atau hal-hal tertentu barangkali yang dialami saat kecil? Dulu pernah ada perlakuan Pelecehan seksual. Oh ya. Saya pernah mengalami itu SD. Oh iya. Iya. Berapa kali kalau boleh tahu? Itu kurang lebih bisa 3-4 kali. Oleh orang yang sama? Beda orang. Oleh orang yang berbeda-beda. Jadi saat itu Anda menyadari tidak apa yang terjadi? Waktu itu ya saya belum tahu, mungkin belum tahu hal seperti itu, mungkin tidak memahami sepenuhnya ya. Dan yang ada sesuatu kejadian itu pas malam, dan itu kejadiannya pas malam dan saya tidak melihat orangnya awalnya. Oh gitu. Tapi beberapa kali akhirnya sampai kepergok. Oh seperti itu. Iya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, salah satu pemicu dari keberadaan mereka seperti saat ini adalah mereka menerima perlakuan tidak senonoh pada saat masa kecilnya. Artinya mereka pernah dilecehkan, yang kemudian hal itu memicu jiwa feminin mereka makin keluar gitu. Jadi di sini juga kita harus sadari betapa berbahayanya hal-hal seperti itu yang akhirnya menyebabkan mereka menjadi seperti saat ini. Anda berdua bahagia tidak dengan apa yang dilakukan saat ini? Kalau untuk bahagia sih mungkin saat ini bisa kita bilang tidak bahagia sepenuhnya. Karena bahagia dalam hidup kan tentu kalau di normalnya pasti mempunyai pasangan, lawan jenis, memiliki anak, kemudian hidup tua dengan melihat anak cucu, begitu kan. Tapi untuk saat ini sih mungkin belum bisa kita bilang bahagia sepenuhnya, karena kondisi kita seperti sekarang. Kita juga tidak mau menyalahkan diri kita sendiri, karena juga seperti yang Ibu Winda sampaikan di awal, kalau anda kita bisa menulis di sebuah cerita yang ingin kita sampaikan, pasti kita juga ingin menceritakannya yang baik, gitu kan? Karena kita tidak menyalahkan siapa-siapa di sini. Bahagia, mudah-mudahan sih nanti bisa kita kembali ke kodrat kita, sampai memiliki momongan, nanti mempunyai anak cucu. Harapan kita sih kemungkinan besar sama semuanya ingin kembali ke kodrat. Tapi untuk saat ini
kita Iya, bahagia kita jalani aja lah, kita let it flow aja gitu, mengikuti arus aja nantinya seperti apa. Iya. Karena kan kita tidak bisa mendahului kehendak Tuhan nantinya seperti Iya, apa. iya, iya. Lalu juga seperti itu ya. Iya, seperti itu. Berarti masih punya keinginan untuk kembali menjadi jati diri yang Allah. seutuhnya, yang awal seperti itu ya. Insya Allah. Artinya tidak sepenuhnya juga bahagia menjalani semua ini. Iya. Ada panggilan dari dalam diri untuk mengatakan bahwa ini sebenarnya tidak benar gitu ya. Iya. Ya, ya, ya. Oke. Sekarang boleh dijawab, boleh tidak. Anda punya pacar? Untuk saat ini saya sudah memiliki pasangan, sudah kurang lebih menjalani 7 tahun jalan. 7 tahun. 7 tahun. Boleh tahu? Pasangan saya adalah sesama jenis. Oh, Sesama jenis. Jadi ya Ranul. kalau Ranul punya pacar? Untuk saya sendiri, saya masih sendiri. Masih single ya? Nah, saya sekarang lagi fokus untuk kerja, untuk belajar untuk dunia make up juga, walaupun belajar otodidak. Oh ya. Kemudian sejujurnya dari lubuk hati yang paling dalam, ada tidak ketertarikan dengan wanita? Untuk saat ini saya masih belum bisa merespon untuk seorang perempuan, jadi fokusnya hanya di kerja aja dulu. Gitu. Saat ini, ya. Jadi- Gimana caranya bisa membahagiakan orang tua dulu? Artinya ketertarikan itu boleh dikata tidak ada. Masih belum ada bayang. Kalau dengan laki-laki? Sekarang juga nggak begitu yang mikir atau gimana enggak. Tapi kalau dibandingkan lebih tertarik dengan laki-laki atau dengan perempuan? Kalau untuk saat ini sih saya Sejujurnya? sejujurnya sih ya gak usah dijawab deh. Oke, nggak apa-apa. Kemudian ini juga pertanyaan boleh dijawab, boleh tidak. Iya. Sampai saat ini Anda sudah berpenampilan sebegini cantiknya, bahkan mungkin mengalahkan yang perempuan beneran gitu ya, karena mungkin Anda mendalami cara bermake up yang baik, kemudian penampilan yang baik, Anda teliti karena Anda intens di bidang itu, karena tidak semua juga perempuan memiliki kemampuan seperti itu kan. Boleh saya tahu Anda secara fisik apakah tetap pada jati diri yang asli atau sudah menggantinya? Untuk saat ini saya tidak ada terpikirkan dan tidak ada keinginan untuk merubah apapun pemberian dari Tuhan. Berarti masih asli semua? Masih asli semua. Ini make up, pakaian ini hanya wardrobe, hanya wardrobe pendukung saat kita untuk dibutuhkan di mana tempat kita berada dan apa yang dibutuhkan seperti itu. Karena ya kalau ada tawaran, kita ada tawaran kalau untuk merubah bagian tubuh, cuman kalau dipikir lagi untuk nantinya kita tidak tahu ke depan seperti apa. Siapa tahu nanti kita kejedot terus kita sadar, sudah kita kembali ke kodratnya juga kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Jadi siapa sih tidak ingin berubah apapun, masih alami semua. Masih asli semua. Kalau Ranu? Alhamdulillah sampai saat ini tetap masih utuh semuanya. Masih utuh semuanya ya. Iya. Oke. Kemudian apakah keluarga Anda, terutama orang tua Anda tahu saat ini Anda seperti ini kondisinya? Kalau untuk keluarga sih, untuk menerima atau enggak mungkin masih absurd ya, masih abu-abu kalau kita bilang. Tapi dengan kondisi rambut panjang, kemudian dengan alis yang mohon maaf agak cuing, itu pasti orang tua sebenarnya sudah notice kalau ada perbedaan pada diri anaknya. Cuma mungkin orang tua juga menjaga perasaan kita sebagai anaknya, kita pun juga menjaga perasaan orang tua dengan tidak terlalu menonjolkan sisi feminim kita. Makanya kita lebih memilih untuk menyeimbangkan antara sisi feminim dan sisi laki-laki kita. Jadi kita mendapatkan diri aja di mana kita berada begitu. Kalau Ranul sendiri? Kalau untuk saat ini keluarga alhamdulillah kayak ibu tahu karena ini hanya sebatas buat pekerjaan. Kalau hari-hari kan saya tidak dandan. Jadi di saat ada pekerjaan misi acara wedding kayak acara ulang tahun gitu, saya harus berdandan seperti ini. Itu alhamdulillah keluarga tahu. Dan bisa menerima? Menerima alhamdulillah. Iya.
eh, ada tidak keinginan untuk kembali menjadi jati diri yang seutuhnya, membina rumah tangga, seperti ada tidak? Tentu ada. Kalau di dalam bertanya kepada hati paling kecil, tentu ada. Kita ingin kembali kepada kodrat kita memiliki pasangan hidup yang senormal, dengan lawan jenis. Kemudian kita juga punya anak, nantinya kita hidup berdua juga nanti punya melihat anak cucu. Kedepannya sih ada, tapi ya kita tidak berani mendahului kehendak Tuhan bagaimana. Andai pun nanti dengan kondisi saya seperti ini, saya bisa mungkin mengangkat anak atau bagaimana, tapi tujuannya tetap saya ingin memiliki sebuah anak gitu kan. Tidak mau mungkiri juga kita nanti hidup tuanya bagaimana, karena kan kita tidak selalu muda, kita juga perlu nanti memikirkan di masa tuanya seperti apa. Kalau Ranul ada keinginan untuk membina rumah tangga, memiliki sebuah keluarga yang lengkap dengan anak seperti itu? Ya, insya Allah rasa keinginan itu ada. Ya cuma kita nggak tahu kapan akan terjadi, dan juga orang yang mau menerima kita apa adanya. Kita harus pelan-pelan juga. Tapi pastinya untuk memiliki keluarga, untuk memiliki anak ada. Jadi begitu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam kondisi mereka seperti ini sebenarnya dari lubuk hati mereka yang paling dalam ada kok keinginan mereka untuk kembali ke jati diri dan kodrat mereka yang sesungguhnya. Kita hargai niat baik mereka dan kita doakan semoga mereka mendapat pencerahan agar bisa kembali kepada kodrat mereka pada saat dilahirkan. Kemudian ada tidak sedikit rasa seperti penyesalan gitu di dalam hati, kenapa kok saya begini ya gitu, kok saya tidak sama dengan, kalau dibilang saya laki-laki juga tidak seutuhnya, perempuan seutuhnya juga belum gitu, ada tidak rasa seperti itu, kayak nyesel gitu, kok hidup saya kayak gini gitu? Ada rasa seperti itu pasti ada. Bahkan kadang kan kita banyak dicemooh orang juga, dan itu tidak gampang untuk menghilangkannya. Kadang orang memanggil sesuka hati mereka. Kadang sakit di sini dipanggil seperti itu, dan bukan nama kita sendiri yang dipanggil. Gimana ya? Ini sih menyambung dari Mbak Ranul, ya kalau dibilang mungkin tantangan ya, tantangan kita dengan berekspresi seperti ini, cemoohan, hinaan, kemudian secara verbal itu pasti kita kerap mendengar. Gitu. Cuman kalau saya secara pribadi sih lebih membalas sebuah rasa benci seseorang itu saya lebih memilih untuk mencintai. Karena kan tidak semua orang teredukasi menerima kita apa adanya begitu. Mungkin yang belum mengenal kita, makanya ada istilah dan judge book by cover. Mungkin orang melihat kita seperti itu tapi kan belum tahu cerita kita dari awal seperti apa. Gitu sih. Iya. Artinya mereka tetap berharap jangan hakimi mereka, karena mereka juga sama manusia biasa yang punya perasaan, punya hati. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Kalau mereka bisa memilih, bahkan tadi sudah disampaikan, sebenarnya ingin kok kembali ke jati diri yang sebenarnya. Mungkin suatu saat nanti. Tapi saat ini mereka belum menemukan arah untuk kembali seperti itu. Lalu kalau misalnya Mbak Hani dan Mbak Ranul suatu saat nanti punya anak, tercapai keinginan untuk berumah tangga dan punya anak, kemudian anak-anak Anda mudah-mudahan tidak, kurang lebih kondisinya seperti Anda, kira-kira Anda akan mencegah atau mendukung? Kalau anak kan titipan ya, gitu, anak titipan dari Tuhan. Apapun nanti anak yang dititipkan kepada kita, saya pun secara pribadi tidak ingin mengekang dia berhak memilih jalan hidupnya seperti apa. Andai pun mohon maaf bisa seperti saya saat ini, tunjukkan saja kepada masyarakat bahwa dengan ekspresi kita, dengan seperti ini, bahwa tetap kita tetap bisa berprestasi, kita tetap bisa berdedikasi, bahkan kita juga
siapa tahu bisa lebih mensupport negara begitu kan. Tidak tahu. Jadi andai pun nanti dititipkan anak dan menjadi seperti saya saat ini, saya akan menerima seutuhnya. Akan menerima karena sudah bisa merasakan bagaimana situasinya gitu ya. Ranul juga seperti itu, bisa menerima, tidak berusaha mencegah. Sifat seperti itu tidak bisa dicegah. Semakin dicegah dia semakin menjadi. Oh, seperti itu. Kalau misalnya saat ini di luar sana ada orang tua yang memiliki putra seperti Anda, kemudian ada kecenderungan ke arah itu, apa saran Anda berdua terhadap orang tua? Kadang-kadang kan mereka dikerasin, kadang-kadang mereka sampai disiksa, dihalangi lah untuk mengikuti nalurinya itu. Gimana? Ada yang ingin disampaikan? Dari saya lebih baik dicari apa bakatnya mereka, ikuti bakat mereka. Mungkin entah dia sukanya di bidang make up, bidang apa, jahit, arahin ke sana kesibukan. Jadi juga dicegah untuk pergaulan juga kalau bisa. Oh gitu. Jadi jangan biarkan bergaul dengan lingkungan yang menunjang justru seperti itu. Oh, berarti menurut Anda lingkungan sangat mendorong untuk makin timbul sisi feminin Anda gitu ya. Apa yang paling tidak nyaman Anda rasakan dalam kondisi seperti ini? Mungkin dalam pergaulan, mungkin di keluarga pada saat pulang kampung barangkali menjadi sorotan, apa gimana? Ya, kalau menjadi sorotan pasti Sudah biasa. Pasti itu sudah makanan kita hari-hari ya Mbak. Hari-hari menjadi sorotan karena tanpa kita dandan pun kita Mereka hanya sudah menggunakan tahu. rambut. Ya, seperti contoh kita datang ke sebuah mall, kita masuk ke sebuah toilet gitu, kita bingung kadang kita sudah masuk ke toilet laki-laki dengan kita berambut panjang sudah digepok aja di belakang sama bapak-bapak, mbak. Nah itu juga salah satu contoh yang loh Pak, saya masih bisa masuk ke toilet laki-laki kalau Pak, tapi juga kita bingung kalau mau masuk ke toilet perempuan juga kan tidak nyaman, tidak semua orang menerima kita seperti itu. Itu salah satu ketidaknyamanannya. Ketidaknyamanan sih juga kalau tempat-tempat keramaian itu sih kita yang agak tidak nyaman karena padahal tanpa kita menggunakan pakaian seperti saat ini pun orang itu sudah menjadi sorotan orang. Begitu ya. Dengan kadang-kadang dengan pandangan sinis begitu ya. Cuma buat kita itu biarkan saja mereka memandang kita sebelah mata, kita tunjukkan dengan prestasi. Kita. Iya. Kan tidak bisa kita pungkiri bahwa ada sebagian dari yang seperti Anda ini melakukan hal-hal seperti mohon maaf prostitusi, kemudian mangkal di jalanan yang seperti itu. Bagaimana pendapat Anda kalau melihat rekan-rekan Anda yang seperti itu? Itu sih dari diri kita masing-masing. Kalau misalnya kayak begitu itu pilihan juga ya buat mereka. Mungkin entah nggak ada skill atau gimana, kurang tahu juga. Ya kita juga tidak bisa menyalahkan mereka terhadap pilihannya karena di balik pilihan mereka pasti ada sebuah cerita yang kita tidak tahu. Nah kemudian juga dengan kita ada di sini pun diajak untuk memberikan suara bahwa memberikan edukasi juga kepada masyarakat bahwa tidak semua seperti kami itu berada di jalanan, bahwa kami juga bisa bekerja di bidang yang kami sukai. Kami juga mampu mengasah dan mengasah kemampuan kita dan kemudian kita juga bisa berprestasi bidang entertainment atau bidang apapun yang kita memiliki bakat seperti itu. Seperti contoh saya juga masih bisa bekerja di perusahaan swasta meskipun saya tidak berpenampilan seperti ini tentunya untuk swasta, tapi saya bisa tetap menggunakan kemeja, tapi dengan rambut juga harus klimis sih kalau bekerja seperti itu. Jadi tetap kita bisa bekerja di perusahaan atau di bidang-bidang talent entertainment yang kita geluti, yang kita bikin hobi sepulang jadi kerja. Jadi demikian. Mereka ingin menyuarakan, menjadi perwakilan kalau boleh dikatakan, bahwa jangan menilai bahwa orang-orang seperti mereka ini pasti orang-orang yang suka mangkal di jalanan, melakukan prostitusi dan lain sebagainya. Banyak di antara mereka yang berprestasi, bekerja dengan baik. Kalaupun penampilan mereka berbeda, belum tentu mereka tidak baik gitu. Kalaupun ada dari mereka yang tidak baik, itu hanya oknum. Orang normal pun
yang tidak baik ada, yang baik ada. Yang orang seperti mereka pun berprestasi ada, yang tidak baik juga ada. Tapi kita tidak boleh mengeneralisir itu bahwa orang seperti ini pasti kerjaannya di jalanan. Itu pendapat yang kurang bijaksana. Tadi kan saya sudah dengar bahwa Anda sekarang bekerja sesuai dengan bidang yang disukai. Dan juga Ranul bekerja di bidang entertainer sudah cukup lama. Boleh tahu apa saja pencapaian-pencapaian yang sudah pernah dicapai selama ini, mungkin di bidang entertain atau di bidang lainnya? Jadi pencapaian paling tertinggi bagi saya, karena dari sejak kecil kan sudah menyukai di beauty contest. Nah, dan alhamdulillah sejak setelah lulus SMA itu sudah mulai mengikuti beberapa beauty contest. Nah, kemudian dari tahun 2016 sampai 2017 sih pada lebih tepatnya, alhamdulillah saya mengikuti suatu beauty contest dari yayasan yang membawahi menaungi teman-teman LGBT di Denpasar. Saya dapat runner up 1 di beauty contest pada saat itu di tahun 2017. Oh, luar biasa. Waktu itu Anda berdandan sendiri, berarti menyiapkan semuanya sendiri, seperti itu ya? Kita diberikan ilmu, diberikan informasi, kemudian juga kita diberikan edukasi mengenai seksualitas, kemudian HIV dan AIDS, dan beberapa informasi lainnya yang itu saya dapatkan. Dan semakin jadi kita seperti sekarang ini kita juga mendapatkan banyak informasi seperti itu. Jadi kita memperkaya dan meningkatkan kualitas diri sih. Artinya bukan sekedar tampil begitu saja, tapi ada nilai edukasinya ya. Ya. Kemudian kalau Ranul sendiri? Dulu pernah tahun 2010 pernah lolos ke Jakarta ikut audisi Indonesia Got Talent. Oh iya, 2010. Lolos ke Jakarta, tapi sampai di sana gugur. Oh, berarti sudah berapa besar di Bali itu? Di Bali kurang tahu, pokoknya sudah lolos ke Jakarta. Ke Ya luar biasa. Berarti kalau boleh tahu nih sekarang kalau orang meng-hire Ranul untuk tampil di suatu acara, lumayan dong bayarannya. Alhamdulillah. Dari hobi menjadi rezeki. Bisa buat bantu keluarga juga. Oh ya, luar biasa sekali. Selain itu mungkin ada kegiatan yang lain yang barangkali berpartisipasi dalam acara-acara sosial, amal seperti itu? Biasanya kalau misalnya ada event amal, saya selalu ikut. Itu pun tanpa pungutan biaya. Oh iya, Anda berpartisipasi dengan kemampuan yang dimiliki seperti itu. Menghibur orang di situ dengan cara seperti ini. Oh iya. Mbak Hani juga seperti itu. Sama, saya juga sering diajak oleh Mbak Ranul untuk mengisi. Ayo, ini ada callingan ini kita untuk mengisi sebuah acara. Ayo Tan gitu. Oh gitu. Karena kan beliau yang lebih senior untuk di bidang entertain. Jadi kalau ada waktu yang pas dan lagi free, ayo ikut gitu. Intinya Anda mengisi waktu dengan kegiatan-kegiatan yang positif ya. Selain itu juga saya juga ikut berorganisasi untuk teman-teman sebaya dan LGBT seperti itu. Kalau saya ini kan orang awam, ya meskipun saya mempunyai empati terhadap kondisi Anda berdua, tapi saya juga ingin tahu apa yang sebenarnya paling Anda tidak sukai gitu, paling Anda tidak ingin dengar dari kami orang-orang awam ini, entah itu sebutan, entah itu pandangan sinis. Apa sih kita ingin diberi informasi supaya besok-besoknya lebih benar lah memperlakukan Anda gitu. Ya, kalau bisa buat orang-orang yang di luar sana jangan cuma manggil orang-orang bencong, banci, gitu. Jangan begitu ya. Kalau bisa ya seenggaknya kenalan, cari tahu namanya siapa, jadi kita kan enak nanti manggil atau gimana gitu. Bang, gue bencong. Itu sangat menyakitkan ya buat Anda. Orang yang nggak tahu bahkan mereka ikut membuli, apalagi orang yang di sekeliling tahu kita di situ dan salah satu ada yang manggilnya bencong, besok-besok yang lainnya pun ikut-ikut manggil begitu. Itu karena kadang-kadang buat kita kadang jengkel gitu, kita punya nama di situ. Oh, karena kadang bagi sebagian orang itu kan kesannya kayak lucu, padahal bagi Anda sangat sakit ya gitu ya. Seperti orang mengintimidasi.
Kalau Anda sendiri? Sama sih, mungkin tidak hanya kepada kita sebenarnya dalam teman-teman yang lain juga, mungkin bukan kita aja. iya, orang biasa pun ya, kalau kita tidak kenal langsung kita sapa dengan sapaan yang tidak sepatutnya kan tentu orang juga merasakan emosi kan gitu. Kita tidak tahu namanya langsung kita langsung aja panggil hey gitu atau Kakak, kamu gitu. Nah, dia nakal berbeda dengan Iya. kakak gitu. Itu sih sama sih sebenarnya. Selain itu mungkin ada hal lain lagi. Jadi mulai saya kebetulan juga tidak pernah sih sampai menjemput hal seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya ada yang lain lagi silahkan disampaikan supaya orang di luar sana juga paham seperti itu. Mungkin bagaimana layaknya orang biasa sebenarnya bagaimana kita berbuat baik terhadap orang pasti baliknya akan baik gitu. Jadi kalau misalnya kita dipanggil sini juga nanti yang akan diterima oleh penyapa juga pasti juga tidak akan baik begitu. Ini kadang-kadang saya memperhatikan dalam suatu acara atau event tertentu. Kalau Anda datang gitu ya, mendapat godaan dari laki-laki, entah itu maksudnya bercanda, entah itu maksudnya memang betulan menggoda. Gimana perasaan Anda? Kalau untuk saya, kalau di suatu acara, kalau untuk orang menggoda, saya abaikan karena di situ profesional kerja. Jadi saya tidak mau menanggapi yang hal-hal seperti itu. Tapi itu cuma bercanda atau serius. Dan kita di situ fokus dengan sebuah acara itu dan kita harus bisa menghibur orang-orang. Kalau Mbak Hani kan pasti dah kan karena Mbak Hani ini cantik, pasti disuit-suitin, kemudian sedikit digoda-godain dengan kata-kata yang mungkin sedikit mengundang dan lain sebagainya. Gimana perasaan Anda? Apa menikmati atau justru kesel gitu? Mungkin menerima itu ketika berpenampilan seperti ini. Tapi kalau tidak berpenampilan ini kembali menggunakan laki-laki ya orang nggak bakal kenal siapa begitu. Karena untuk seperti itu sih banyak, tidak hanya ketemu langsung di sosial media pun kita juga kerap ada dapat tiba-tiba kita menerima video call, kita juga menerima pesan messenger yang tidak hanya ratusan bahkan banyak itu di Facebook saya sampai saya tidak menginstal messenger pada Facebook saya karena setiap malam kalau menginstal mengganggu istirahat kadang-kadang, jadi saya tidak sampai saat ini belum berani install messenger di handphone. Berarti cukup banyak juga orang yang tertarik pada Anda. Itu mohon maaf dari ini agak sensitif. Ini godaannya ini berasal dari laki-laki normal atau yang memang punya kecenderungan berbeda? Kurang tahu juga. Kadang wujudnya mereka kadang tidak tahu. Kadang mereka sangar bahkan. Oh iya. Iya. Kan juga ada yang sempat karena saya orangnya suka mencari tahu. Dia sampaikan kepada saya kalau dia sudah memiliki keluarga. Iya. Mempunyai istri. Gitu. Dan saya tanyakan, lo kenapa bisa sampai menghubungi saya seperti itu? Dan jawabannya bilang kalau iya saya pernah menonton sebuah tayangan begitu. Kemudian dia bilang iya saya ingin mendapatkan sensasi yang berbeda gitu. Ya itu perlu kami tahu karena kalau tidak di acara seperti ini kadang-kadang mungkin orang ingin bertanya tapi merasa tidak nyaman, takut menyinggung perasaan Anda seperti itu. Jadi saya mewakili mungkin orang-orang di luar sana yang ingin bertanya ya. Kalau misalnya ada kesempatan nih, Anda diberi kesempatan merestart hidup Anda, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Jika kesempatan itu ada dan diberikan, pastinya kita ingin hidup normal seperti layaknya pada umumnya manusia biasa. Karena seperti cerita di awal, kita tidak bisa memilih seperti apa kita saat dilahirkan, kemudian dewasa dan hari tua nanti. Jika direstasi, saya ingin bisa hidup normal seperti layaknya pada umumnya, seperti itu. Sama. Bisa mempunyai keluarga, punya anak dan cucu pastinya. Jadi niat mereka sebenarnya sangat baik, ingin kembali ke kodrat dan jati dirinya. Jadi sekali lagi mari kita doakan semoga itu bisa terjadi dalam waktu yang tidak lama lagi seperti itu ya. Terima kasih. Satu lagi pertanyaan terakhir,
ada tidak sesuatu yang ingin Anda sampaikan kepada keluarga atau kepada siapapun di luar sana yang dalam keseharian Anda tidak berani atau tidak sempat sampaikan? Mungkin boleh sampaikan di sini. Mungkin untuk keluarga, saya ingin sampaikan bahwa saya di sini hanya ingin menjaga pesan orang tua saya, apapun, bagaimanapun, yang penting jaga nama baik orang tua, tidak mencuri, tidak merugikan orang lain, tidak menggunakan obat-obat terlarang. Kemudian saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman, mungkin teman-teman yang sama seperti kami, sayangi diri kalian, jaga diri kalian, mari kita bersama-sama untuk merubah pandangan masyarakat dari yang konotasinya negatif, mari kita bersama-sama rubah pandangan tersebut menjadi positif. Karena banyak cara bagaimana kita merubah pandangan tersebut. Ran, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada orang tua, saudara, atau siapapun? Buat keluarga, terima kasih sudah menerima aku seperti ini, dan insya Allah semoga cepat bisa berubah. Amin. Amin. Keinginan itu tetap ada ya? Iya. Jadi begitu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita sudah dengarkan langsung dari dua narasumber yang spesial saat ini. Jadi ada baiknya kita semua tidak pernah menudingkan jari pada orang lain, karena kita tidak pernah tahu cerita hidup mereka sampai ada di titik ini. Karma kita adalah urusan kita, perbuatan mereka adalah karma mereka, dan kita tidak berhak menghakimi karena kita juga bukan manusia yang sempurna. Kalaupun kita melihat seseorang melakukan pilihan hidup yang menurut kita tidak sesuai dengan norma pada umumnya, kita tidak perlu mendiskreditkan. Yang perlu kita lakukan justru kita doakan semoga niat baik mereka untuk kembali ke jalan yang sesuai kodrat dan jati dirinya disegerakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum saya akhiri, saya akan berbagi hadiah kembali untuk 3 orang yang komennya paling banyak mendapat respon dalam video ini. Saya akan berbagi 3 voucher perawatan wajah dari Story Mori Beauty. Nanti silahkan komen, like dan share video ini, dan nanti kita akan pilih 3 yang beruntung. Sekian video kali ini, semoga apa yang kami sampaikan hari ini membawa pelajaran, hikmah, motivasi, dan inspirasi untuk kita semua. Stay tune terus di YouTube channel Ruang Cerita Linda Anugrah untuk cerita-cerita inspiratif lainnya. Terima kasih, selamat siang.